Tapi firman Tuhan juga bilang kan ya, bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, seringkali kita dibawa ke rumput hijau, tapi juga di lembah-lembah kekelaman. Nah pada saat itu, apa yang sebagai istri, apa yang Ibu Eli lakukan menghadapi situasi suami mau masuk kamar operasi gitu Bu? Sungguh khawatir dan cemas. Pada waktu itu yang mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketakutan yang luar biasa, sebagai manusia biasa ya Bu? Iya. Apakah Ibu nggak berdoa menjerit panggil nama Tuhan? Ya itu udah pasti. Sudah pasti itu. Dan Pak Yopi masuk operasi berapa lama waktu itu? Nah, dokter perkirakan operasi itu 8 jam. Tapi setelah saya keluar dari operasi itu, ternyata hanya 2 jam lebih. Waktu itu saya bertanya dalam hati saya, ada apa yang terjadi? Nah, waktu itu istri saya waktu sore hari dia membesuk saya tanya kepada istri saya, kenapa saya operasi ini waktu begitu cepat? Karena dokter katakan 8 jam, hanya saya lihat hanya 2 jam lebih. Istri saya jawab, saya belum ketemu dokter, itu alasan. Sebenarnya istri saya sudah tahu bahwa dokter sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, apa yang tadi saya saksikan tadi bahwa kanker saya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Jadi Ibu juga tahu bahwa dokter memberitahu bahwa operasinya dihentikan, tidak jadi 8 jam, jadi 2 jam karena ada sesuatu yang terjadi. Karena dokter sudah kasih tahu saya setelah sudah operasi, kanker itu sudah menyebar ke seluruh anggota tubuh. Dan juga dokter angkat tangan dibuka ditutup kembali. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, semua orang pasti takut. Ya Pak ya? Pasti. Tapi kita melihat bahwa Alkitab kita juga berbicara tentang Yesus banyak melayani orang-orang yang sudah tidak punya pengharapan. Ya. Apa keyakinan Pak Yopi waktu mau masuk kamar operasi tersebut? Waktu saya mau masuk operasi itu kira-kira jam 11 pagi. Waktu saya melewati ruangan untuk masuk di operasi itu, hanya satu. Yang saya ingat sekali, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hanya satu hamba minta kepada Engkau. Kalau boleh, 4 organ tubuh saya yang diamputasi itu tidak terjadi. Biar terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu saya berdoa. Dengan iman saya katakan itu. Dan saya nyerahkan pada saat itu kepada Tuhan. Karena Bapak percaya tubuh ini organ itu Tuhan punya. Iya, betul. Sehingga satu sikap penyerahan diri yang karena tubuh kita ini bait Allah. Bait Allah, baik. Ya. Jadi dia yang miliki, dia yang apa yang dia kehendak, dia yang terjadi. Wah, luar biasa Pak Yopi. Para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, kita masih akan mendengarkan kesaksian Pak Yopi dan bagaimana Tuhan membuat perkara besar dan ajaib setelah yang berikut ini. Ya, kembali kita akan mendengarkan kisah dan kesaksian bagaimana selanjutnya setelah Pak Yopi masuk operasi. Pak Yopi, silahkan, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, saya katakan tadi bahwa saya berdoa kepada Tuhan. Bapak, hanya satu hamba minta kepada Engkau, supaya 4 organ tubuh saya yang diamputasi itu jangan sampai diangkat. Nah, itulah perkataan iman saya yang saya sampaikan kepada Tuhan Yesus saat itu. Nah, selanjutnya, setelah saya selesai operasi, saya lihat jam, loh kok kira-kira 2 jaman operasi itu selesai. Saya agak seharusnya 8 jam. 8 jam, seharusnya 8 jam. Saya tanda tanya besar, ada apa gitu. Akhir-akhirnya, karena saya pada saat itu, karena masih bius itu masih ada dalam diri saya masih fly, saya tidur. Ternyata sore hari, kira-kira sore hari istri saya datang. Saya tanya kepada dia, apakah engkau sudah ketemu dengan dokter? Dia katakan belum ketemu dokter. Sebenarnya dia sudah ketemu dengan dokter. Karena waktu itu saya tahu dokter katakan apa. Tapi yang terakhir baru tahu bahwa dokter katakan bahwa saya tidak bisa mengangkat organ tubuh suami Anda. Karena kanker sudah menjalar ke seluruh tubuh. Istilahnya buka tutup. Iya. Tidak ada harapan lah. Tidak ada harapan lagi. Nah, akhirnya besok hari berikutnya istri saya datang pagi, saya tanya lagi, apakah sudah ketemu dokter? Dan istri saya langsung jawab dengan begitu mantap, saya tidak ada curiga apa-apa. Dia katakan, Pi, bahwa dokter katakan waktu dioperasi mujizat sudah terjadi. Saya waktu itu, saya katakan puji Tuhan. Dan sampai saya menangis,
Saya katakan, saya berdoa, Tuhan terima kasih. Kau sudah mendengar doa saya. Bahwa ternyata organ tubuh saya ini tidak satupun yang diangkat. Luar biasa, itu yang dialami Pak Yopi. Dia percaya mujizat sudah terjadi, padahal kenyataannya ibu melihat dokter mengambil dan menutup kembali. Karena pada waktu saya mau masuk ke ruangan suami saya masih bingung. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan sebenarnya sebentar saya akan ketemu suami saya lagi, beri saya hikmat. Apa yang harus saya katakan pada suami saya? Kalau saya ngomong sesungguhnya, dia akan syok sekali. Jadi saya jalan, saya sengaja saya perlahan-lahan, sampai suster sudah buka pintu. Saya masih lihat wajah suami saya berbaring di ranjang. Saya bilang, Tuhan cepat kasih saya turunkan hikmat. Apa yang saya harus bicara pada Perkataan suami saya? apa untuk suami? Iya, saya merasakan sekali itu kuasa Roh Kudus turun. Saya merasakan di atas kepala saya seperti embun, dingin. Terus tiba-tiba saya juga nggak tahu apa yang saya mau bicarakan. Tiba-tiba keluar perkataan dengan tiba-tiba saya tahu itu Tuhan Yesus yang memberitahu pada saya. Saya katakan pada Pak Yopi, Pih, jangan takut, dokter buka, ternyata kansernya sudah hilang. Kamu sudah mendapat mujizat, sudah tidak ada kanker lagi di dalam tubuhmu. Nah pada waktu itu Pak Yopi saya lihat menangis. Berarti ini kuasa perkataan yang disampaikan dengan iman yang luar biasa pada saat tertekan oleh seorang istri, Ibu Eli. Sehingga kuasa perkataan ini pun mengubah hati Pak Yopi. Sehingga Pak Yopi merasakan zaman Tuhan. Dan hari itu Pak Yopi percaya mujizat terjadi. Ya, saya waktu itu merasa begitu sukacita. Kenapa? Saya merasakan Tuhan sudah campur tangan. Iya, iya. Nah,